Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dari analisis novel yang berjudul Orang-orang Proyek. Berikut adalah nama-namanya. Yang pertama ada Elkiza Restu Adiwidodo. Beliau berhalangan hadir karena sedang di rumah sakit. Berikutnya adalah saya sendiri, Muhammad Duta Rafael Sentani. Selanjutnya adalah Gata Friskuloh Danendra Sularsono. Ada Axel Damadika, dan selanjutnya yang terakhir Umara Muhammad Saki. Baik. Judulnya Orang-orang Proyek, pengarang Ahmad Tohari, penerbit Gramedia Pustaka Utama, edisi cetakan kelima Juni 2019. Jumlah halaman 256, nomor ISBN-nya 978-602-03-2005-95. Kategorinya fiksi. Sinopsisnya, orang-orang proyek mengisahkan kehidupan masyarakat desa di sebuah desa fiktif yang terletak di pedalaman Indonesia. Cerita berfokus pada dampak proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di area tersebut. Pusat cerita adalah seorang tokoh utama yang seringkali digambarkan sebagai perwakilan dari masyarakat desa yang berusaha untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dibawa oleh proyek-proyek tersebut. Proyek-proyek ini seringkali menghadapi masalah seperti ketidakcocokan antara rencana pembangunan dan kebutuhan masyarakat, serta korupsi dan birokrasi yang menghambat pelaksanaannya. Melalui karakter-karakter yang beragam, novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan antara pemerintah dan rakyat, serta bagaimana masyarakat beradaptasi dan berjuang untuk memperoleh manfaat dari pembangunan yang seharusnya mengikuti kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, orang-orang proyek adalah refleksi kritis terhadap dinamika sosial dan politik dalam konteks pembangunan desa, serta menyoroti perjuangan masyarakat untuk mencari keadilan dan kesejahteraan di tengah perubahan yang seringkali tidak sesuai harapan. Struktur novel. Orientasi. Pada bagian orientasi, Ahmad Tohari memperkenalkan para tokoh utama dan latar belakang mereka. Tokoh Parmin dikenalkan sebagai pekerja proyek yang jujur dan sederhana. Selain itu, latar tempatnya adalah sebuah proyek pembangunan jalan di sebuah desa atau kota kecil di Indonesia. Novel ini juga menggambarkan kehidupan sehari-hari para pekerja proyek yang penuh dengan kesulitan, serta realitas sosial dari masyarakat miskin yang bergantung pada proyek-proyek pembangunan. Sebentar, ada kendala koneksi sepertinya. Oke. Penungkapan peristiwa. Konflik mulai muncul ketika Parmin bersama pekerja lainnya mulai menyadari ketidakadilan dalam sistem kerja proyek tersebut. Korupsi, manipulasi data, dan ketidakpedulian dari pihak atasan semakin memperburuk situasi. Parmin menghadapi dilema moral antara mengikuti arus ketidakjujuran yang terjadi dalam proyek atau mempertahankan integritas dan kejujurannya. Permasalahan ini menyebabkan ketegangan dalam kehidupan Parmin, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan keluarga. Komplikasi. Konflik mulai muncul ketika Parmin bersama pekerja lainnya mulai menyadari ketidakadilan dalam sistem kerja proyek tersebut. Korupsi, manipulasi data, dan yang mana dan ketidakpedulian dari pihak saya ulangi lagi aja, Ibu. Komplikasi. Konflik mulai muncul ketika Parmin bersama pekerja lainnya mulai menyadari ketidakadilan dalam sistem kerja proyek tersebut. Korupsi, manipulasi data, dan ketidakpedulian dari pihak atasan semakin memperburuk situasi. Parmin menghadapi dilema moral antara mengikuti arus ketidakjujuran yang terjadi dalam proyek atau mempertahankan integritas dan kejujurannya. Permasalahan ini menyebabkan ketegangan dalam kehidupan Parmin, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan keluarga. Klimaks terjadi ketika Parmin akhirnya mengambil sikap tegas terhadap ketidakadilan yang terjadi di proyek tersebut.
Keputusan besar yang diambil Parmin antara berkompromi dengan sistem yang korup atau mempertahankan kejujurannya dan mencapai puncaknya di bagian ini. Keberaniannya untuk melawan sistem yang tidak adil menghadirkan ketegangan emosional dan mempertaruhkan posisinya di proyek serta hubungannya dengan keluarga dan rekan-rekannya. Resolusinya, pada akhir cerita, nasib Parmin dan dampak dari keputusannya terhadap kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya dijelaskan. Meskipun Ahmad Tohari sering memberikan akhir yang reflektif dan mengundang pembaca untuk merenung, resolusi dalam novel ini menunjukkan bahwa perjuangan dan kejujuran dan keadilan memiliki konsekuensi besar. Koda. Oke, untuk yang Koda, saya yang akan membaca. Untuk dari Koda sendiri, Parmin dengan segala perjuangannya harus menerima kenyataan bahwa melawan ketidakadilan tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang nyata. Meskipun ia tetap memegang prinsip kejujuran, ia harus menghadapi berbagai konsekuensi yang pahit. Namun di sisi lain, melalui keputusan yang ia buat, Ahmad Tohari menegaskan bahwa integritas dan moralitas individu lebih penting daripada sekedar kemenangan material. Ahmad Tohari menutup ceritanya dengan memberi pesan moral kepada pembaca bahwa pembangunan fisik yang besar tidak ada artinya jika manusia yang ada di dalamnya diperlakukan tidak adil. Jadi, bagian Koda menegaskan bahwa meskipun Parmin mungkin tidak sepenuhnya menang, dalam arti duniawi, moralitas dan kejujurannya memberikan kemenangan tersendiri. Berikutnya ada nilai-nilai yang akan dibaca oleh Axel. Dalam novel Orang-Orang Proyek, karya Ahmad Tohari, terdapat berbagai nilai sosial, moral, dan religius yang bisa ditemukan. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Nilai sosial. Nilai sosial dalam novel ini terlihat melalui penggambaran kehidupan masyarakat desa yang terpengaruh oleh proyek pembangunan pemerintah. Salah satu kutipan yang mencerminkan nilai sosial adalah, proyek itu datang ke desa kami tanpa memberitahu apa yang terjadi. Yang ada hanya kemajuan yang dijanjikan oleh para pejabat dengan segala iming-imingnya. Di halaman 25. Kutipan ini menunjukkan bagaimana proyek-proyek besar seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, menggambarkan ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh penduduk desa. Nilai moral. Nilai moral dalam novel ini seringkali berkisar pada konflik antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama. Salah satu kutipan yang menggambarkan nilai moral adalah, saya harus memilih antara mengikuti kehendak hati atau menyelamatkan apa yang masih bisa selamatkan dari bencana ini. Di halaman 120. Kutipan ini menggambarkan dilema moral yang dihadapi oleh karakter, yaitu antara mengejar kepentingan pribadi dan berbuat demi kebaikan bersama. Nilai religius. Nilai religius dalam novel ini tampak dalam sikap dan keyakinan karakter-karakter terhadap Tuhan dan takdir. Salah satu kutipan yang mencerminkan nilai religius adalah, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan, meskipun kami tidak selalu mengerti jalannya. Di halaman 180. Kutipan ini menunjukkan bagaimana keyakinan religius membantu karakter-karakter dalam novel menghadapi kesulitan dan menerima kenyataan hidup. Ciri kebahasaan. Orang-orang proyek karya Ahmad Tohari dengan fokus pada elemen-elemen bahasa yang disebutkan, verba material, verba mental, adjektiva, konjungsi temporal, konjungsi lampau, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Berikut analisis beserta kutipannya. Yang pertama, verba material. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan aksi fisik atau kegiatan dalam orang-orang proyek. Contohnya adalah kata kerja seperti membangun, memotong, atau menggali. Kutipan. Ia memotong dahan-dahan pohon yang mengganggu pembangunan jalan. Ada di halaman 47. Yang kedua, yaitu verba mental. Verba mental mengacu pada kata kerja yang berhubungan dengan proses mental, seperti berpikir, merasa, atau memahami. Contoh dalam novel ini adalah berpikir, merasakan, atau mengingat. Kutipan. Dia merasa tertekan dengan situasi yang serba tidak pasti ini. Di halaman 53.
Yang ketiga yaitu adjektiva. Adjektiva adalah kata sifat yang menjelaskan atau memberi keterangan pada benda atau orang. Dalam novel ini, contoh adjektiva termasuk kecil, sulit, atau baru. Kutipannya adalah, rumah itu tampak kecil dan sederhana di tengah keramaian proyek. Ada di halaman 20. Yang keempat, kemudian konjungsi temporal. Konjungsi temporal digunakan untuk menunjukkan waktu kejadian. Contohnya adalah ketika, sebelum, dan setelah. Kutipannya yaitu, ketika proyek mulai berjalan, suasana desa berubah menjadi hiruk-pikuk. Ada di halaman 32. Yang kelima yaitu konjungsi lampau. Konjungsi lampau digunakan untuk merujuk pada waktu yang sudah berlalu, seperti sebelum, setelah, atau waktu itu. Kutipannya yaitu, sebelum proyek dimulai, desa itu hanya terdiri dari beberapa rumah dan ladang. Ada di halaman 45. Yang keenam yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menyebutkan secara eksplisit perkataan seseorang. Kutipannya itu, kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin, kata Pak Arif dengan tegas, yang ada di halaman 37. Yang ketujuh yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung melaporkan apa yang dikatakan seseorang tanpa mengutip kata-katanya secara langsung. Kutipannya yaitu, Pak Arif mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan proyek itu secepat mungkin. Ada di halaman 38. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.